Hidayatul Hidayah. Kita masih di adabu dukhulil masjid, adab memasuki masjid. Sudah kita ketahui, meskipun sunnah kita harus upayakan selalu masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Sebelum kita masuk kita sadar itu bahwa itu tuntunan Rasul. Baca doa sebelum masuk. Ketika kita sudah masuk, banyak saudara kita dahulukan menyalami mereka. Selesai salami mereka satu persatu. Insya Allah dengan musafahah, dengan salaman itu, dosa kita, dosa mereka berguguran. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah. Idza taqal musliman fayatasafahan saqatat dunubahu. Jika dua orang muslim bertemu lalu bersalaman, berguguranlah dosa di antara keduanya. Selanjutnya kita kerjakan sholat. Kalau kita datang belum adzan, selesai sholat kita berbanyak zikir, baca Quran. Datang adzan kita dengarin sebaik-baiknya, kita jawab. Lalu sholat qabliyah subuh, nunggu qomat. Nah ini yang sedang kita bahas. Imam Ghazali menyarankan ketika kita selesai qabliyah subuh, nunggu qomat, perbanyak zikir termasuk doa. Doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali, doa riwayat Imam At-Tirmidzi. Walaupun status hadisnya ada yang menilai dhaif, doa dengan hadis dhaif itu tidak masalah. Jangankan hadis dhaif, doa dengan kalimat susunan sendiri pun tidak masalah. Bahkan meskipun ada doa-doa diajarkan oleh Nabi, terus kita doa dengan kalimat susunan sendiri, itu enggak masalah. Enggak satu dua contoh di mana sahabat-sahabat Nabi membuat doa sendiri. Padahal di saat mana banyak doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasul. Bahkan kita tahu di antara doa yang dibuat oleh sahabat itu doa di dalam sholat. Doa dalam sholat. Sahabat berani nyusun doa iftitah sendiri. Yang ternyata ketika Rasul tahu, oleh Rasul nggak dikatakan itu bid'ah, aku tidak ajarkan itu, enggak. Tapi justru Rasul kasih tahu, berkat doamu itu pintu-pintu langit dibuka. Hadis riwayat Imam Muslim, sahabat yang nyusul Sa'ad bin Mu'adz. Jadi berdoa jangan menggunakan hadis dhaif. Doa susunan sendiri yang bukan hadis saja boleh, apalagi hadis dhaif. Jamaah dan Allah ya ajma'in. Cukup panjang doanya, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi, dan selanjutnya termasuk di bagian ada wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Wa as'aluka rahmatan, aku meminta rahmat kepadamu ya Allah. Aku meminta kasih sayangmu ya Allah. Analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah, yang dengan rahmatmu itu aku akan bisa mendapatkan kemuliaanmu di dunia ataupun di akhirat. Di dunia ini bisa jadi seseorang dimuliakan,
bukan karena Allah. Jadi di dunia ini masih campur aduk antara kebenaran dan kebatilan. Banyak orang-orang yang dari sudut pandang agama semestinya dia hina karena dia tidak bertakwa. Di Al-Quran kita tahu yang paling mulia, yang paling bertakwa. Dia nggak bertakwa tapi kok mulia, dimuliakan oleh masyarakat. Itulah di dunia. Masyarakat yang memuliakan mereka yang tidak dimuliakan oleh Allah, masyarakat itu juga nggak salah karena mereka menggunakan nafsu. Tapi di akhirat nanti pasti yang mulia hanya mereka-mereka yang benar. Yang nggak benar nggak bakalan mulia. Aku meminta rahmat-Mu ya Allah, yang dengan rahmat itu aku akan mendapatkan kemuliaan-Mu baik di dunia ataupun di akhirat. Jamaah dari Allah wa ajma'in. Kemuliaan atau keramat dari Allah tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan rahmat Allah. Kalau ada orang maksiat kok dimuliakan, itu kemuliaan yang bukan bersifat ruhani atau bukan bersifat ilahi. Boleh jadi itu kemuliaan nafsu, dimuliakan oleh mereka yang memperturutkan nafsu. Jadi kemuliaan ilahi, keramat ilahi nggak akan bisa didapatkan kecuali dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah, iman, Islam, ihsan, ilmu yang manfaat. Itu bagian dari rahmat Allah. Siapapun yang diberikan keimanan, keislaman atau ketakwaan, diberikan sifat ihsan, diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang gak cuma di pikirannya, tapi ilmu itu terlihat dari tindak tanduknya sehari-hari, itu tanda dia mendapatkan rahmat Allah. Ketika kita bicara pun selalu kita kendaliin. Walaupun ketika dulu kita kanak-kanak kita terbiasa mengucapkan tutur kata yang gak baik, seiring tumbuh kembangnya kita balik, Allah berikan kita rahmatnya berupa tutur kata yang tidak islami itu tidak pernah lagi kita ucapkan. Itu bagian dari mereka yang mendapatkan rahmat Allah. Kita tahu ini dilarang oleh Allah dan kita istiqomah meninggalkannya karena Allah, itu tanda kita dapat rahmat Allah. Kita tahu ini perintah Allah, kita istiqomah menjalankannya, tanda kita dapat rahmat Allah. Kita jalankan dengan kesadaran bahwa itu perintah Allah, kita jauhi bahwa itu larangan Allah. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, hanya takut nanti kita akan jatuh. Jadi pejabat tiba-tiba harus mundur karena jatuh melakukan sesuatu yang dilarang. Kita nggak lakukan itu karena takut jatuh duniawiyah kita. Itu bukan tanda kita dapat rahmat Allah. Meskipun mengerjakan amal soleh, kalau mengerjakannya bukan karena Allah, bukan tanda dia dapat rahmat Allah. Jemaah dan Allah yakum ajma'in. Jadi laksanakan perintah Allah karena itu perintah Allah, tinggalkan larangan Allah karena itu larangan Allah. Jangan karena takut akan jatuh, akan dihina segala macam, jangan. Kalau toh kita selama ini aku ngerjain itu nggak ada masalah. Apapun yang dilarang oleh Allah, kalau toh tidak diberikan balasan saat ini di dunia, pasti di sana akan dibalas. Ada banyak pelajaran saat ini buat kita. Pelajaran di Indonesia, seseorang yang tergelincir mengucapkan kalimat yang tidak islami, tidak pantas. Sebetulnya
dianya itu sudah sejak dulu terbiasa mengucapkan kata itu, sudah terbiasa banget. Siapa nama orangnya? Semoga Bapak Ibu nggak hafal. Keburukan siapa pelakunya, jangan dihafal orangnya, nggak bagus. Kalau kebaikan, hafal namanya, itu bagus. Selama ini dia biasa mengucapkan tutur kata itu, kalimat itu, tapi seolah-olah itu tidak masalah, padahal itu kalimat yang sangat bermasalah. Momen yang tepat Allah tunjukkan bahwa meskipun sekedar kata, kalau memang kata itu masuk kategori penghinaan, pelecehan, perendahan, hukumnya haram. Kalau toh Allah enggak takdirkan terjadi kasus seperti ini, yakinlah apapun yang dilarang oleh Allah pada saatnya akan ada balasannya. Menghina seorang muslim, dosa kecil atau dosa besar? Menghina seorang muslim dengan satu kata hinaan, dosa kecil atau dosa besar? Dosa besar. Salah satu yang masuk kategori dosa besar itu menghina. Al-Quran melarang kita, nggak cuma muslim, siapapun manusia, apapun agamanya, siapapun Tuhannya, oleh Allah kita dilarang untuk menghina mereka. Karena itu nggak ada satu orang pun yang boleh dijadikan sasaran hinaan. Nggak ada satu orang pun. Rasul sepanjang hayat beliau tidak pernah menghina siapapun. Terhadap musuh saja Rasul melakukan sesuai dengan ketentuan Allah. Sekejam apapun musuh, nggak boleh diperlakukan lebih dari apa yang ditentukan oleh Allah. Ketika paman beliau Hamzah dibunuh dengan sangat keji, banyak sahabat beliau yang bertekad pada saatnya kita akan menuntut balas berlipat-lipat dari ini. Turun ayat, jika kamu membalas, balaslah seperti yang mereka lakukan, nggak boleh lebih. Mungkin balasan serupa, utang darah, bayar darah, itu termasuk balasan serupa. Itu sekedar dibolehkan, bukan diperintahkan. Yang diperintahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi nggak ada satupun manusia yang secara syariat, secara akhlak Islam boleh dijadikan sasaran untuk dihina. Mereka-mereka yang belum Islam, siapapun yang ditembak oleh mereka, mereka nggak boleh dihina. Al-An'am 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencerca, menghina, melecehkan, merendahkan orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Ada kita tahu mu'allaf, mantan pendeta, begitu jadi muslim
dapat hidayah Allah, dia semangat menjelek-jelekan agamanya sebelumnya. Kita maklumi karena dia baru Islam, dia belum mengerti bahwa menghina ini dilarang oleh Allah. Jangan kalian menghina, mencerca, melecehkan mereka-mereka yang menyembah Tuhan selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena mereka akan membalas, mencerca, menghina, melecehkan Allah dengan penuh pemusuhan tanpa didasari ilmu. Siapapun umat manusia, apapun agamanya, kita yang muslim, kita ngerjain ibadah-ibadah sesuai syariat Islam, kita merasa indah. Mereka yang menyembah Tuhan yang lain, melaksanakan penyembahan-penyembahannya, mereka pun merasa indah. Kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum. Demikianlah aku jadikan indah bagi tiap-tiap umat amal ibadah mereka. Indah belum tentu benar. Mereka yang menyembah berhala indah, mereka menyembah Tuhan Yesus indah. Kita yang berlapar-lapar puasa dalam rangka melaksanakan menyembah Allah indah. Apa yang kita rasakan indah oleh mereka itu menyiksa diri. Apa yang mereka rasakan indah dalam pandangan kita, masa sih mandi di kubangan kotoran sapi? Mereka yang menuhankan sapi. Demikianlah aku jadikan indah bagi masing-masing umat amal ibadah mereka. Indah belum tentu benar. Benar belum tentu indah. Dalam Islam dianjurkan benar dan indah. Tutup aurat. Boleh jadi indah, tapi standar tutup aurat belum terpenuhi. Dahulukan memenuhi standar tutup aurat, baru keindahannya. Demikianlah aku jadikan indah bagi masing-masing umat amal perbuatan mereka. Pada akhirnya di hari kiamat nanti Allah kasih tahu mana yang indah dan benar, mana yang indah tapi salah.